Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana masih semangat Pak? Alhamdulillah, semangat, tetap semangat. Iya ini udah Sampai akhir. ini udah di modul 2 dari 3 kan? Ya Eh, Pak ya. Jadi tinggal satu modul lagi Pak. Luar biasa Pak. Tidak bisa mungkin. Jadi bertemu kembali di pendampingan individu kedua. Jadi tema pendampingan individu kali ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Jadi dengan tema tersebut di sini ada 4 fokus yang dilakukan ya dalam pendampingan kali ini. Yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, refleksi perubahan diri selama belajar di paket modul 1. Kemudian rencana merintis komunitas praktisi ya sebagai tidak lanjut dari program karya 1 kemarin. Kemudian fasilitasi diskusi visi dan praktek perubahan di sekolah ya. Tadi kan Bapak sudah memimpin diskusi. Nah, itu nanti kita menanyakan tentang refleksi daripada tadi diskusi tadi Bapak ya. Jadi sekarang kita lanjut saja Bapak. Siap ya? yeah. Yang pertama adalah review hasil belajar selama 1 bulan ini. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ya, dan apa yang Bapak lakukan sebagai yang anggap sebagai capaian selama 1 bulan. Jadi apa yang sudah berjalan dan apa capaiannya. Ya, jadi Ibu, selama di awal-awal saya mengikuti kegiatan PGP ini, jadi saya harus menyesuaikan waktu saya atau manajemen waktu dengan tugas-tugas saya sebagai guru juga di sekolah, begitu pula di masyarakat. Jadi begitu yang saya anggap ini pertama kali saya mengikuti kegiatan atau pelatihan, itu begitu menguras waktu, tenaga, dan juga pikiran. Jadi tapi alhamdulillah semakin lama saya semakin terbiasa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PGP. Jadi bagaimana saya di modul 2.2 untuk mengontrol emosi, mengontrol psikologi. Jadi betul-betul ketika kita dituntut banyak tugas, saya menenangkan diri. Karena kalau kita tenang, sebanyak apapun tugas yang kita emban, kita diwajibkan, itu bisa diselesaikan dengan baik. Contohnya seperti ini. Jadi banyak tugas di modul, sekarang ada kelas meeting, belum lagi buat soal semester, baik yang agama maupun yang umum. Begitu pula bagaimana menyiapkan pendampingan individu ini. Kalau kita berpikir secara jernih, kita pakai teknik stop yang diajarkan, itu betul-betul luar biasa sekali manfaatnya bagi saya. Jadi capaian saya selama 1 bulan ini itu sudah lebih baik dari bulan sebelumnya gitu. Jadi lebih baiknya di mana? Bahwa yang pertama saya yang ada di kelas itu anak-anak itu sudah semakin terbiasa, semakin senang dengan metode dan strategi yang saya gunakan gitu. Karena di setiap pembelajaran saya selalu menyelipkan permainan, Bu. Jadi permainan, ice breaking dan sebagainya, sehingga anak ini begitu luar biasanya. Bahkan pelajaran yang tadinya dia tidak suka, itu kita tampilkan dengan strategi, dengan ice breaking atau kita selipkan permainan, itu anak itu semakin bergairah gitu. Yang selanjutnya, capaian selanjutnya, saya semakin intens berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman sejawat. Apalagi di akhir-akhir ini tugas-tugas yang diberikan kepada CGP itu mengkoordinir teman-teman rekan sejawat, dan ini tentu membutuhkan membutuhkan keterampilan bagaimana mendekati teman-teman yang rekan-rekan guru yang juga mempunyai karakter yang unik juga. Jadi luar biasa ya Pak. Berdasarkan apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa Bapak awal-awalnya itu berat memangnya karena tugas Bapak di masyarakat ada sebagai apa tadi Pak? Remaja masjid. Kemudian tugas juga di sekolah ya, tugas juga sebagai individu di rumah ya. Sehingga awal-awalnya berat, tapi kemudian setelah ini udah di modul 2 3 artinya Bapak itu sudah mulai terbiasa ya, artinya udah mulai beradaptasi.
terutama ketika Bapak mempelajari modul 2.2 ya tentang PSE. kompetensi sosial emosional, di mana Bapak sudah menerapkan bahwa ada teknik stop di sana. Jadi ketika menenangkan diri, ketika banyak tugas, itu menggunakan teknik stop, kemudian berhenti sejenak, menenangkan diri sehingga bisa fokus lagi untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian yang Bapak anggap sebagai capaian itu luar biasa ya. Jadi di sini penerapan pembelajaran di kelas ya, di mana anak-anak sudah diberikan permainan misalnya, sehingga anak-anak sudah senang ya dengan strategi yang Bapak lakukan, yang tadinya mungkin tidak kurang semangat menjadi bersemangat misalnya dengan ice breaking atau permainan. Kemudian yang kedua, sekarang kan Bapak semakin intens menjalin kolaborasi dengan teman sejawat, apalagi di modul 1.4 kemarin Bapak dituntut untuk sosialisasi. Kemudian sekarang lagi memimpin rapat visi ya, otomatis itu perlu kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Luar biasa ya, semoga pencapaian selanjutnya ini kan sudah tadi langsung menjawab ini Bapak, pencapaian selama 1 bulan. Selain itu Bu, selain bagaimana kita berkolaborasi dengan murid dan guru, pencapaian saya selama sebulan ini di paket modul 1 ini, itu saya lebih menahan diri Bu. Jadi di 5 posisi kontrol itu sebelumnya itu saya kadang sebagai penghukum dan juga sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak gitu. Jadi ketika saya memahami modul 1.4 ini, saya lebih bijaksana lagi dalam menangani permasalahan anak-anak. Contohnya seperti kemarin Bu, ada anak berkelahi satu sama lain, bahkan sampai membawa batu untuk dilempar ke temannya gitu, saking emosinya gitu. Dan biasanya kalau sebelum saya belajar modul 1.4 ini, saya mungkin langsung menjewer mereka dan sebagainya Bu. Tapi saya berpikir juga, kalau kita jewer, kita hukum, anak ini kan semakin dendam ya, makin dendam ke temannya gitu, karena masing-masing merasa bahwa dialah yang benar. Nah, tapi saya menggunakan segitiga restitusi, saya panggil mereka ke kantor, sebelum saya tanya-tanya mereka, itu saya berikan dulu makanan ringan, minuman, bahkan karena saya guru agama juga saya suruh baca istighfar dan sebagainya. Dan akhirnya tanpa mereka mereka udah kembali baikan, dan hasilnya Bu, sampai sekarang mereka itu berteman, tidak lagi kelahi karena menggunakan segitiga restitusi itu sebagai posisi manajer dalam mengontrol permasalahan murid. Luar biasa ya, jadi tambahannya Bapak sudah menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer ya, di mana dalam mendisiplinkan anak Bapak sudah menerapkan segitiga restitusi ya di sekolah. Luar biasa tadi ya, dia tadi dikasih anak makan, kemudian itu kan menenangkan diri ya. Kemudian mereka disuruh baca istighfar, nah itu luar biasa. Kemudian Bapak melakukan segitiga restitusi dan sekarang hasilnya malah luar biasa, karena kita tadinya yang lain itu menjadi berteman. Ini luar biasa pencapaiannya, semoga tetap konsisten ya. Kemudian yang kedua, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ini dulu juga sama dengan video pertama. Bagaimana dukungannya? Karena kan proses perjalanan Bapak masih lah, walaupun belum panjang, minimal setengah perjalanan tadi sebentar nih mencapai finish. Tapi tetap butuh dukungan kepala sekolah dan sejawat ya. Nah, sekarang bagaimana dukungannya sampai sejauh ini terhadap Bapak ya selama program kurikulum ini? Untuk dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat ini sungguh luar biasa sekali. Tetap dukungan ini dari awal mengikuti PGP ini sampai saat ini tetap dukungan itu tidak berubah, bahkan semakin meningkat. Jadi dukungan bentuknya yang pertama yaitu moral, motivasi gitu. Ketika kita mungkin namanya manusia Bu, mungkin kita capek, apalagi perjalanan jauh kan, tidak mungkin kita tidak merasakan letih, lesu dan sebagainya gitu. Jadi inilah dukungan moral yang selalu diberikan oleh kepala sekolah, memberikan motivasi dan sebagainya. Bahkan dukungan yang saya anggap lebih menakjubkan lagi, memberikan keluasaan menggunakan sarana sekolah gitu, baik penggunaan laptop, LCD, WiFi dan sebagainya Bu. Jadi luar biasa sekali. Begitu pula dukungan rekan-rekan ini, ketika kita meminta
mengisi instrumen dan sebagainya, mereka gitu luar biasa sekali antusias gitu untuk membantu kelancaran PGP ini. Begitu pula ketika rapat tadi dan sosialisasi budaya positif itu mereka hampir semuanya mengikuti gitu sebagai bentuk dukungan kepada saya sebagai CGP. Luar biasa Pak Musaike. Jadi dukungan dari kepala sekolah itu luar biasa memberikan dukungan moral ya dan support ya, dan motivasi juga, karena bagaimanapun perjalanan jauh dari rumah ke sini itu 1 jam perjalanan, kemudian dengan kondisi medan juga yang mungkin tidak semulus ya kalau ke kota ya. Nah, jadi itu dukungan kepala sekolah sangat luar biasa. Kemudian keleluasaan pertama ya, kemudian keleluasaan dalam apa itu menggunakan fasilitas sarana ya, dari segi laptop maupun sarana lainnya. Kemudian dukungan dari teman-teman itu juga sangat luar biasa ya sejauh ini, karena bagaimanapun teman-teman juga mau berpartisipasi aktif ya. Kemarin tadi dapat visi mereka semua ikut, kemudian kemarin sosialisasi Bapak juga mereka semua menghadiri dan visi juga luar biasa. Alhamdulillah Pak ya. Kemudian apa bentuk dukungan? Tadi mungkin ada sedikit, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Apa bentuk dukungan dari mereka, dari kepala sekolah maupun dari rekan guru? Jadi bentuk dukungan ini mungkin yang paling saya lihat adalah bentuk dukungan memberikan fasilitas sekolah gitu. Berikan keluasaan menggunakan fasilitas sekolah untuk mensukseskan program guru penggerak yang saya ikuti. Jadi untuk teman-teman itu mungkin sama juga, bahkan teman-teman ini memberikan dukungan meminjamkan alat pribadi mereka seperti mic dan sebagainya untuk pokoknya bagaimana menunjang kelancaran dari PGP ini. Bahkan mungkin ketika saya dilihat sedang sibuk-sibuknya mengerjakan tugas, mereka dengan antusias membantu gitu, seperti merekam, memfoto dan sebagainya. Mungkin itu saja, Bu. Jadi berdasarkan apa yang tadi disampaikan bahwa jadi fasilitas yang terutama bentuk dukungannya adalah fasilitas ya. Bagaimana sekolah itu fasilitasi Bapak dengan apa yang ada di sekolah ya, fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian teman-teman juga bahkan membantu dengan menggunakan fasilitas pribadi Pak ya, kalau ada. Kemudian bahkan mereka juga membantu misalnya kalau Bapak ada kegiatan membantu memvideokan atau membantu mendokumentasikan. Luar biasa, semoga dukungan ini terus ya Pak. Kemudian apa tantangan yang Bapak hadapi ya yang dalam menjalankan program pendidikan guru penggerak ini? Jadi yang namanya kegiatan udah mesti ada tantangan ya. Jadi yang saya rasakan di sini tantangan yang saya rasakan itu yang saya hadapi ketika meminta teman-teman ini untuk hadir di kelas gitu, untuk hadir di kelas untuk mengamati, mengobservasi saya ketika mengajar di kelas gitu. Jadi karena di SD 2 Taman Baru masih kurang gurunya, Bu. Jadi ketika kita meminta teman itu untuk mengobservasi kita di kelas, otomatis mereka juga akan meninggalkan kelasnya gitu, meninggalkan kelasnya dan mungkin juga akan kelasnya akan ribut kalau ditinggalkan oleh gurunya. Jadi ini tantangan yang luar biasa. Di samping itu kita dituntut juga untuk kita ini diobservasi sama teman di item-item yang ada itu, di instrumen-instrumen yang ada. Saya juga agak untuk hal ini merasa sedikit bingung bagaimana cara saya untuk teman-teman ini full mengobservasi saya ketika berada di kelas untuk nanti menganalisis dan memberikan masukan seperti itu. Mungkin ini tantangannya, Bu, karena kita di sini di SD ini masih kurang gurunya gitu. Jadi tantangannya adalah karena guru kurang di sini sehingga Bapak itu kesulitan untuk mengatur waktunya ya. Bagaimana guru-guru untuk mau observasi kelas Bapak. Karena kalau nanti ada guru yang mau mengobservasi kelas Bapak dari awal sampai akhir, berarti otomatis guru tersebut akan meninggalkan kelas dan kelas itu akan ribut. Nah, jadi itu menurut Bapak tantangan. Sedangkan Bapak memerlukan umpan balik ya dari rekan terkait dengan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, kalau begitu menurut Bapak nih solusi
Dalam menghadapi tantangan ini, saya mensiasati seperti ini, bahwa guru tersebut tidak mesti harus full dari jam pertama sampai jam terakhir untuk mengobservasi saya atau mengamati saya di kelas gitu. Mungkin mereka bisa melihat bagaimana pembukaan saja, kegiatan inti saja, atau kegiatan penutup saja, sambil bisa keluar masuk untuk melihat kelas yang mereka tinggalkan gitu. Jadi intinya kita memberikan keluasaan bagi guru tersebut untuk keluar masuk ketika melihat di pembukaan saja, misalnya bagaimana saya menyampaikan. Mungkin nanti dia memberikan solusi atau masukan dari pembukaan itu dan masuk kembali ke kelasnya. Mungkin juga nanti guru lain juga hanya melihat inti saja pembukaannya tidak. Nah, seperti itu mungkin bertahap-tahap gitu. Jadi maksudnya ini bisa lebih dari satu orang guru ya? Bisa. Oke. Luar biasa. Agar di kelas yang ditinggalkan itu tidak lama kan. Jadi kan ini Pak Musaid ngajarnya kelas 4 ya. Kalau boleh tahu itu udah berapa jumlah guru di SD ini? Jumlah guru di SD itu 6, Bu. Guru kelas 5, guru mata pelajaran 1. Karena guru olahraga tadi disebutkan bahwa sudah resign gitu, jadi olahraga kosong. Jadi karena guru kelas 5 otomatis kelasnya kan banyaknya 6. Jadi otomatis tidak ada guru kelasnya 1. Oleh karena itu Bapak Kepala Sekolah meminta saya untuk menunaikan tugas tambahan selain sebagai guru agama juga sebagai guru kelas gitu. Luar biasa berat. Jadi menurut Bapak tantangannya, cara menghadapi tantangan itu adalah dengan mensiasati. Karena tadi ada 6 orang guru. Kemudian kan ini 6 kelas ya, kelas 1 sampai kelas 6. Sehingga otomatis untuk mensiasati agar guru itu tidak meninggalkan kelasnya dan tidak ribut kelasnya. Maka nanti Bapak pisah-pisah ya, tidak full observasi, tapi nanti mungkin dibagi-bagi ya. Misalnya inti saja, kemudian atau pendahuluan saja yang diamati, atau mungkin bisa dengan guru lain. Jadi tidak hanya satu orang yang mengobservasi Bapak. Mungkin dicicil juga ya, misalnya hari ini apa, besok apa, begitu Pak. Oke. Itu cara mensiasatinya, apakah sudah diterapin Pak? Belum ya? Itu Jarang. Rencananya oke ya. Nah, tapi rencananya bagus Pak. Boleh saya menyampaikan penguatan sedikit tentang ini yang tadi supervisi ya. Jadi ada kan supervisi berbasis coaching ya. Jadi seperti model kayak gini, jadi Bapak bisa mengkomunikasikan dengan guru tersebut ya. Mau dinilai di bagian mana ya, tadi sesuai dengan Bapak ini. Jadi nanti bagian inti aja, karena kan mengganggu proses atau bagian pendahuluan. Nah, bisa begitu Pak. Jadi luar biasa ini cara yang Bapak strateginya ya, semoga bisa dilaksanakan ke depan ya. Kemudian apa rencana ke depannya nih, sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani itu berjalan maksimal? Ya, jadi rencana saya untuk berjalan maksimal tentu manajemen waktu, Bu ya. Lebih mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas baik itu PGP dan sebagainya, yaitu dengan membuat timeline itu semacam jadwal random gitu, untuk misalnya tugas sekolah ini kita kerjakan hari ini dan waktu ini, tugas PGP ini dan waktu sebagainya. Begitu pula tugas-tugas yang ada di masyarakat. Jadi rencana itu adalah bagaimana memanage waktu itu lebih baik lagi dengan membuat timeline gitu. Luar biasa Pak ya. Jadi sudah punya strategi ya untuk menghadapi padatnya kegiatan pendidikan guru penggerak juga kan nanti ya selanjutnya ini dengan membuat timeline ya atau schedule ya atau rundown ya. Jadi kayak acara gitu, jadi semuanya udah ada teratur jadwalnya. Baiklah Pak, kita lanjut ke 1.3 ya, refleksi perubahan diri setelah mempelajari paket modul 1. Jadi kan Bapak ini sudah mempelajari semua paket modul 1 dan sekarang udah di paket modul 2. Nah, tapi kita fokus pada satu dulu. Apa saja sudah Bapak pelajarin dari modul 1 sampai dengan modul 1 mungkin bisa diceritakan. Jadi
pengalaman pembelajaran yang luar biasa sekali Bu di paket modul 1 ini dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Jadi bagaimana saya memahami bagaimana filosofi pendidikan sesuai yang dirancangkan oleh KHD Ki Hajar Dewantara. Bagaimana saya memandang murid yang sebelumnya hanya menuntut murid untuk itu, ini dan sebagainya, menjadi guru yang menjadi penuntun. Bagaimana kita menuntun anak didik kita supaya anak didik kita mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan gitu. Begitu pula di modul-modul selanjutnya, bagaimana saya lebih memahami bagaimana nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran. Begitu pula visi guru penggerak yang luar biasa sekali. Luar biasa sekali saya dapatkan. Dan selanjutnya yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana saya menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah, Bu. Iya. Jadi selama pembelajaran ya pakai modul 1 ya Pak, di mana modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar, Bapak itu yang dulunya sudah menuntut murid untuk ini, untuk bisa ini, bisa itu, akhirnya sekarang sudah berubah ya paradigmanya. Jadi berubah menuntun murid agar mencapai tujuan pendidikan, yaitu mereka selamat dan bahagia ya sesuai dengan mereka belajar. Kemudian di modul 1.2 Bapak mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, dan itu menjadi dikuatkan ya dalam pesannya. Kemudian belajar tentang visi guru penggerak di modul 1.3, dan yang keempat adalah budaya positif ya, di mana Bapak sudah mengimplementasikan budaya positif di sekolah, luar biasa Pak. Kemudian apakah yang Bapak pelajari itu sudah diimplementasikan nih, walaupun tadi sudah diimplementasikan ya, saya tanya kembali, apakah sudah diimplementasikan, kemudian mungkin bisa dipaparkan contohnya. Okay. Jadi ini luar biasa sekali program guru penggerak, Bu. Selain memahamkan CGP untuk berbagai macam materi dan modul, juga diberikan tugas-tugas yang di lapangan, praktek lapangan, yang otomatis kita juga dituntut untuk mengimplementasikan apa yang kita dapatkan selama pembelajaran daring tersebut. Jadi saya sudah mengimplementasikan, Bu, apa yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, walaupun memang tidak bisa atau belum mencapai kata sempurna gitu. Karena di pendidikan, di pembelajaran itu kan butuh proses, Bu. Butuh proses tahap demi tahap dan sebagainya. Dan mungkin bisa simsalabim langsung jadi seperti itu. Jadi saya sudah mencoba mengimplementasikan walaupun sedikit demi sedikit gitu. Seperti contohnya misalnya ketika seperti tadi ada anak yang bermasalah, misal tidak mengerjakan PR, terlambat dan sebagainya, kita tidak menjadi tidak langsung menjustis atau menghukum mereka keliling lapangan dan sebagainya, tidak ada kaitannya dengan masalah tersebut. Akan tetapi praktek dulu itu. Akan tetapi kita lebih mencoba menjadi manajer yang bagaimana memahami apa sih masalah anak ini, yang kemudian kita kuatkan, kita berikan arahan dan motivasi. Bahkan seperti tadi yang saya sampaikan, sampai memberikan mereka makanan dan sebagainya untuk lebih menenangkan mereka gitu. Mungkin ini contoh implementasi yang saya laksanakan. Jadi contoh implementasi tadi luar biasa ya Pak. Jadi menurut Bapak bahwa program guru penggerak ini sangat luar biasa. Jadi selain pembelajaran daring, Bapak dituntut juga untuk mengimplementasikan itu ya dalam sebuah aktivitas. Dan Bapak sudah menerapkan semua materi modul tersebut ya, terutama Bapak tadi mencontohkan itu tentang bagaimana peran guru menjadi seorang manajer ya. Ketika anak mengalami misalnya terlambat mengerjakan tugas ya, atau mungkin terlambat mengajar PR, atau terlambat masuk sekolah gitu ya, atau tidak pernah masuk, mungkin itu Bapak
melakukan apa namanya, memahami masalah anak tersebut ya, tadi dengan menerapkan segitiga diskusi atau dengan cara tadi memberikan makan, apalagi anak-anak SD Pak ya, kalau dikasih makan langsung ngerti kayaknya langsung senang. Senang ya? Ya alhamdulillah, luar biasa Pak. Kemudian apakah terjadi perubahan nih terhadap murid Bapak di kelas? Dari tadi kan sudah menjelaskan tentang penerapannya, dan bagaimana tanggapan atau respon murid tersebut ya, murid Bapak tersebut terhadap perubahan yang Bapak lakukan? Ya, jadi Perubahannya perubahan yang terjadi di kelas dengan menerapkan pembelajaran paket modul 1 ini, terutama bagaimana saya menyelipkan di setiap pembelajaran itu permainan-permainan, itu terjadi luar biasa sekali. Dari anak yang biasanya ngantuk ketika belajar, yang mungkin yang aktif juga banyak, misalnya seperti mukul-mukul meja dan sebagainya. Ketika saya menerapkan pola permainan ini, mereka menjadi luar biasa sekali dalam menangkap dan memahami pelajaran. Dan ini terbukti ketika misalnya dulu kita melihat nilai agama di kelas 3 itu pas-pasan gitu. Ketika nilai agama di PTS kemarin yang kelas 4 ini terjadi kelonjakan atau peningkatan yang luar biasa sekali. Ini membuktikan bahwa apa yang kita gunakan, itu metode dan strategi yang kita gunakan itu sungguh sangat disukai oleh anak-anak, sehingga mereka merasa senang untuk belajar dan belajar. Oke, luar biasa Pak. Jadi dari apa yang Bapak ceritakan tadi, respon siswa itu luar biasa senang ya, apalagi dengan perubahan yang Bapak lakukan di kelas ya, dengan apa namanya, pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemudian itu juga Bapak sudah menyebutkan apa buktinya ya, bahwa dari hasil PTS kemarin itu nilai agamanya meningkat ya Pak ya. Itu kan berhasil berdasarkan hasil daripada perubahan yang Bapak lakukan di kelas, luar biasa Pak. Kemudian bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah menerapkan modul 1.1 sampai dengan 1.4 di kelas Bapak? Tentu perasaan adalah sangat senang, sangat bahagia bahwa kita yang tadinya berparadigma itu murid seperti ini dan seperti itu, sekarang setelah mempelajari beberapa beberapa modul di paket 1 ini, sungguh luar biasa sekali bagaimana perubahan saya. Jadi ini membuktikan bahwa apa yang kita yakini dulu itu kadang kurang pas atau kurang baik gitu. Setelah mempelajari paket modul 1 ini, saya semakin lebih berwawasan dalam mengajarkan anak-anak, dan tentu ini sangat menyenangkan hati saya. Apalagi saya melihat anak-anak ini senang dengan bagaimana saya mengajar, itu semakin membuat saya semakin termotivasi untuk lebih baik lagi. Luar biasa. Jadi saya bisa merasakan perasaan ini. Bapak itu merasa sangat senang karena sudah mengimplementasikan paket modul 1. Kemudian Bapak melihat respon siswa juga senang. Akhirnya Bapak itu merasa sebagai semangat untuk terus berbuat baik, lebih baik lagi. Luar biasa. Kemudian apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak perkuat lagi ke depannya, atau yang perlu ditingkatkan lagi, yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan lagi apa? Ya, jadi saya merasa yang sudah baik adalah bagaimana pengelolaan di kelas, bagaimana pengelolaan pembelajaran di kelas. Ini yang saya anggap sudah baik. Jadi walaupun saya anggap baik, ini tentu tetap kita kita tingkatkan lagi. Selanjutnya yang sudah baik itu adalah bagaimana saya membina kolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat maupun rekan murid-murid gitu. Bagaimana menciptakan kondisi di sekolah, bagaimana menciptakan kondisi di kelas, sehingga pembelajaran atau kegiatan atau program yang kita rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Yang perlu ditingkatkan mungkin dalam hal bagaimana manajemen waktu, disiplin waktu. Karena ini yang kebanyakan di
berikan masukan pada rekan-rekan karena saya kan perjalanan jauh kan, perjalanan jauh kadang suka terlambat gitu masuk kelas gitu. Jadi mungkin ini yang perlu saya tingkatkan, bagaimana meningkatkan disiplin siswa. Karena saya juga malu sebagai guru ketika anak-anak sudah berada di kelas, sudah nunggu lama, kita baru datang gitu. Apalagi anak-anak ini kan suka tidak sabar, Bu. Kita belum datang, ini laporan dari guru yang lain, itu mencari-cari kantor, mana Pak Guru Aik, mana Pak Guru Mustahik, dari padahal belum mulai. Luar biasa. Luar biasa ya, sebenarnya bahwa itu antusias siswa yang belajar. Apalagi saya paham bahwa jarak dari rumah itu 1 jam perjalanan lebih ya kalau dari Mataram itu ke sini. Luar biasa Pak. Jadi yang sudah baik tadi adalah bahwa kolaborasi dengan rekan guru ya, kemudian manajemen di kelas, manajemen pembelajaran di kelas sudah baik. Kemudian bagaimana Bapak membina hubungan yang baik dengan teman-teman dan juga dengan anak-anak di kelas sehingga proses belajar juga berjalan lancar. Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah manajemen waktu, terutama disiplin Bapak ya, karena perjalanan yang jauh sehingga anak-anak itu sudah antusias belajar, belum belajar berjari-jari ya, sehingga terkesannya gurunya terlambat datang. Bahkan tadi ketika rapat kan, anak-anak nyari Pak Guru Aik masuk, Pak Guru Aik masuk, dia bilang. Kalau anak-anak SD kok gitu dan luar biasa. Luar biasa. Apalagi jauh dari kota ya Pak, jadi anak-anak itu mungkin udah jam 7 udah di sini, padahal jam 7.30 belajarnya ya Pak. Luar biasa Pak. Berarti anak-anak sangat memerlukan Bapak ya sebagai seorang pendidik. Kemudian kita lanjut ke Pak 1-4, rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Nah ini kan berdasarkan karya pertama kemarin tentang komunitas praktisi. Jadi dari pemetaan komunitas praktisi di karya pertama kemarin, dalam komunitas praktisi mana Bapak itu memiliki pengaruh, bisa di luar ataupun di dalam sekolah. Mungkin diceritakan Pak. Jadi saya mengikuti beberapa komunitas praktisi, di antaranya adalah mengikuti KKG PAI SD Kecamatan Sekotong dan juga KKG Gugus sebagai guru kelas gitu. Jadi di antara keduanya mungkin yang paling berpengaruh itu adalah KKG PAI SD Kecamatan Sekotong. Karena saya juga kan mantan ketua KKG tahun 2019 sampai tahun 2022. Jadi ini sudah sangat saya mempunyai peran yang sangat baik di sana, baik kepada anggota, pengurus dan sebagainya, sehingga ketika saya memberikan masukan dan sebagainya itu mereka selalu ikut. Luar biasa ya, berarti Bapak sudah menjadi ketua KKG ya, walaupun mantan, tapi artinya sudah memiliki pengaruh ya di situ, dan pengaruh cukup besar juga. Jadi Bapak walaupun sudah berhenti ya sekarang tidak melanjutkan lagi, tapi tetap memiliki artinya pengaruh di situ, bisa memberikan ide-ide ya untuk pengembangan KKG. Kemudian bagaimana dengan di sekolah sendiri? Apakah Bapak sudah mulai merintis komunitas praktisi di sekolah? Ya, sejak awal setelah Lokakarya 1, saya mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk kita merintis membuat KKG yang ada di sekolah, KKG Satuan Pendidikan gitu. Kepala sekolah sangat antusias sekali, bahkan ini katanya sebagai cita-citanya sejak dulu gitu, bagaimana kita sesama guru ini, intern di sekolah ini saling berbagi gitu, karena kita kan juga punya kelebihan dan keunggulan masing-masing yang bisa kita bagi kepada teman. Dan alhamdulillah kemungkinan kita akan mulai KKG di sekolah ini mulai dari semester genap yang akan datang gitu. Bagaimana dengan di sekolah ya? Jadi di sekolah Bapak sudah mulai merintis ya KKG intern di sekolah, karena seperti tadi disambut dengan baik oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi Bapak sekolah-sekolah juga memiliki kegelisahan yang sama dan ide yang sama dengan Bapak. Jadi kayak bersambut ya Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Kemudian apa tantangannya selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Bapak mengajar ini? Tantangannya dalam merintis komunitas praktisi? Tantangannya adalah bagaimana nanti pemecahan ide atau masalah yang akan kita bahas gitu. Jadi karena kita kan di sini kan ada 2 guru, ada yang SD, ada yang Satap gitu. Nanti bagaimana nanti
pendahuluan apa rancangan materi-materi yang akan kita bahas. Mungkin di sana tempat mungkin tantangannya. Untuk selanjutnya, untuk antusias dan sebagainya, itu rata-rata semua guru sudah sangat antusias. Apalagi di Satap ini Bu, tidak ada KKG-nya nih, Ki. MGMP tidak ada dan sebagainya, tidak pernah diundang gitu. Oleh karena itu mereka sangat antusias sekali untuk mengadakan dengan SD, gabung dengan SD untuk merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah ini. Amin. Semoga terwujud Pak ya. Jadi ini luar biasa karena ini udah sama SMP ya. Jadi ini satu atap, SD SMP satu atap. Kemudian SMP-nya belum ikut lagi maupun tidak dilibatkan juga dalam MGMP di sini ya, sehingga disambut hangat oleh teman-teman ya. Sambutan hangat karena mereka berharap juga ada yang intern di sekolah. Tapi mungkin tantangannya itu adalah bagaimana pendahuluannya ini, apa rancangan-rancangan yang akan dibahas selanjutnya ya. Luar biasa Pak. Kemudian apa hal yang menarik dalam proses merintis komunitas praktisi ini Bapak? Jadi hal menarik itu banyak sekali Bu. Salah satunya adalah bagaimana saya ide yang saya sampaikan ke kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain terkait dengan perintisan praktisi komunitas praktisi ini, membuat KKG ini, yaitu saya hal menarik itu bagaimana saya dapat berkolaborasi, bekerja sama, meyakinkan teman-teman ini untuk mari kita kumpul bareng, diskusi bareng tentang bagaimana pembelajaran kita di kelas gitu. Mungkin nanti kita sama-sama berbagi. Mungkin karena di sini kan teknologinya banyak Bu. Misalnya LCD proyektor, laptop banyak, Chromebook banyak. Tapi rata-rata guru ini tidak menggunakannya. Kenapa? Karena belum mempunyai keahlian bagaimana misalnya membuat PowerPoint dan sebagainya. Mungkin di KKG itu nanti kita bisa berbagi kepada teman-teman yang lain bagaimana cara membuat presentasi di kelas seperti itu. Luar biasa Pak ya, jadi banyak hal yang menarik ya, terutama tadi bagaimana berkolaborasi dan mengajak mereka teman-teman itu untuk berdiskusi tentang apa yang perlu direncanakan. Tapi yang menarik Pak ya, karena ini menjadi ladang ya menurut saya ya, ladang ya Pak ya. Tadi karena banyak teman-teman banyak fasilitas ya, walaupun banyak fasilitas, kemudian ada Chromebook, ada ini kan, laptop juga ada laptop. Tapi teman-teman ada juga banyak juga yang belum bisa mengaplikasikannya ya, sehingga ini menjadi ladang buat Bapak, buat komunitas praktis ini untuk bisa berbagi sharing dengan teman-teman, sehingga teman-teman itu bisa mempergunakan fasilitas yang ada untuk peningkatan pembelajaran. Semoga dapat terwujud Pak. Amin. Kemudian strategi apa yang akan Bapak lakukan ke depannya ya, agar kalau belum memulai segera memulai, dan tadi udah memulai ya, jadi untuk menindaklanjuti dari komunitas praktisi yang Bapak rancang ini, strateginya apa Pak? Strategi yang saya gunakan adalah kadang-kadang saya suka karena kita di sini suka bercanda Bu ya. Jadi bagaimana bercanda baik di grup WA maupun langsung berisi gitu kan. Jadi strategi saya adalah bagaimana saya kadang bercanda kepada teman-teman dengan menampilkan komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah-sekolah lain. Supaya apa? Supaya mereka semakin bergairah, semakin semangat. Oh, kapan ini kita lakukan? Kapan ini kita mulai gitu. Jadi membuat stimulan membuat mereka semakin tertantang, bersemangat untuk secepatnya kita mulai aja. Makanya insya Allah karena ini pembelajaran sudah di akhir Bu, tidak mungkin kita akan melaksanakannya. Mungkin nanti di awal semester yang akan datang kita sudah mulai gitu. Masya Allah Pak ya, jadi strateginya itu luar biasa sih Pak, karena bercanda tapi bercandanya berisi gitu. Kadang-kadang terlalu serius juga mungkin ditanggapinya berbeda ya. Jadi dengan bercanda kemudian menampilkan, itu saya lewat WA ya Pak tadi bilang, menampilkan contoh-contoh KKG mungkin di tempat lain, sehingga itu bisa menjadi stimulan, bisa memotivasi teman-teman juga untuk ayo kapan, jadi mereka bisa menyambut dengan baik. Luar biasa. Nah sekarang rencana ke depannya untuk melakukan pengembangan komunitas praktisi agar semua guru juga di sini bisa belajar bersama gitu. Karena ini juga kan teman-teman antusias gitu. Apa kira-kira rencana ke depan?
Jadi rencana yang akan kita buat atau yang akan saya lakukan itu bagaimana kita mengembangkan diri. Rasa percaya diri ini guru itu mesti mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, jangan sampai mengalahkan rasa percaya diri anak gitu. Dengan adanya komunitas praktisi ini, nanti kita bisa bergiliran menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan gitu. Misalkan ada yang di ahli IT berbagi terkait dengan IT, ada mungkin guru IPA, mungkin bagaimana cara menanam yang baik dan sebagainya. Jadi bergiliran kita nanti rencana kita untuk menyampaikan apa kelebihan yang kita punya. Di samping itu kita tentu juga perlu juga mengundang ahli, misalnya ahli pendidikan, misalnya pengawas atau guru-guru yang lain yang ada di sekolah lain untuk mengisi atau menjadi narasumber di KKG ini, Bu. Insya Allah ya, jadi Bapak bilang bahwa rencana untuk mengembangkan komunitas praktisi itu jadi berpedoman pada bahwa setiap guru itu harus memiliki kepercayaan diri ya. Dan yakin bahwa semua guru itu kan memiliki keahlian, sehingga dalam forum nanti Bapak ingin dalam komunitas praktisi ini rencananya ada bagaimana guru-guru itu bisa saling berbagi keahliannya, ya misalnya ahli IT tadi ya, bisa juga kemudian yang mempelajari IPA mungkin itu bisa berbagi juga. Luar biasa Pak, semoga gitu. Atau bisa juga Bapak nanti diinisiasi untuk undang pengawas atau yang ahli di bidangnya ya. Semoga rencana ini bisa dilanjutkan Pak. Baiklah Pak, sekarang kita ke 1.5 ya, bagaimana tadi kita refleksi dari proses tadi mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Tadi kan sudah ada rapat ya, rapat visi, dalam hal ini refleksi tentang visi sekolah. Nah, apa saja, kan tadi sebagai pemimpin rapat, apa saja catatan penting yang tadi Bapak bisa jelaskan ya selama proses diskusi komunikasi visi tadi, apa catatan penting Bapak? Jadi diskusi tadi luar biasa sekali, Bu ya. Antusias dari peserta, teman-teman yang lain dalam menyampaikan mimpi mereka, harapan mereka, ide-ide mereka terkait dengan pengembangan atau visi untuk murid, cita-cita untuk murid. Jadi memang awalnya mereka itu kebingungan apa ini yang kita isi baik, apa yang kita harus tampilkan. Jadi belum ada gambaran gitu. Ketika saya mendekati dengan baik, menjelaskan dengan baik sebelum ini, mereka jadi timbul ide dan masukan yang luar biasa sekali yang seperti dilihat tadi. Jadi ini catatan yang penting yang saya lihat selama diskusi ini adalah bagaimana rasa percaya diri teman-teman menyampaikan masukan pendapat mereka di forum gitu. Jadi catatan penting yang saya bisa simpulkan tadi Bapak, bahwa Bapak melihat itu percaya diri teman-teman ya, artinya di forum ini teman-teman itu dengan percaya diri bisa semuanya ya menyampaikan pendapatnya. Walaupun pada awal-awalnya ketika Bapak mempersiapkan ini di luar ruangan mungkin sebelumnya mereka kebingungan tentang apa sih impian mereka tentang murid, tapi Bapak menjelaskan sehingga tadi prosesnya itu teman-teman sudah punya impian mereka tentang murid. Luar biasa Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, apa kesimpulan dari rapat kita tadi? Kesimpulan di sini adalah dari proses diskusi tadi, apa yang Bapak simpulkan? Jadi yang saya simpulkan adalah dari proses diskusi visi sekolah ini bahwa dari kalimat rumpang yang saya tanyakan pada teman-teman ini bahwa semuanya mengharapkan perubahan di dalam proses pembelajaran dan pendidikan itu. Intinya mereka menginginkan karakter profil Pancasila ini betul-betul kita terapkan di sekolah itu. Oke, jadi kesimpulannya bahwa dari hasil rapat itu terlihat bahwa semua teman-teman pada dasarnya itu menginginkan sebuah perubahan pada siswa, di mana ingin siswanya juga sesuai dengan profil belajar Pancasila. Oke, luar biasa Pak. Jadi sekarang kita menuju ke 1.7 dulu Pak, yaitu tentang sebelum kita ke 1.6 ya. Ini tentang ini instrumen refleksi hasil umpan balik. Jadi kemarin kan Bapak sudah print ya
ya tentang apa namanya umpan balik dari kepala sekolah, kemudian umpan balik ke rekan sejawat, kemudian umpan balik dari murid. Lalu Bapak membagikannya. Nah, dari hasil umpan balik yang sudah Bapak terima, itu apa saja poin umpan balik yang konsisten diberikan oleh Bapak kepala sekolah, rekan guru dan juga murid. Mungkin diceritakan Pak secara umum apa yang konsisten diberikan umpan balik ini. Jadi umpan balik atau poin umpan balik yang konsisten diberikan oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru itu adalah terkait dengan manajemen sekolah. Jadi rata-rata di sana ditulis saya belum masih kurang dalam manajemen sekolah. Karena apa? Saya seringkali juga dalam membuat perangkat dan sebagainya, yang ini mungkin jadi catatan yang baik untuk saya ubah ke depannya. Untuk poin yang umpan balik yang konsisten yang diberikan yang baik itu adalah menjadi pengembangan diri dan orang lain gitu. Berarti luar biasa yang di sini yang konsisten diberikan. Bapak menyebutkan yang kurangnya dulu ya. Yang kurangnya gitu. Yang kurangnya dulu tadi dikurangnya di Manajemen. Nah, itu tadi dalam manajemen sekolah. Karena kan manajemen sekolah ini kan lebih kekuasaannya atau kewenangannya kepada kepala sekolah gitu. Jadi kita tidak berani juga untuk terlalu ikut campur di sana. Walaupun kita juga harus mesti belajar juga. Kemudian yang konsisten diberikan pertama adalah bahwa Bapak itu sudah ikut aktif dalam pengembangan diri dan juga menggerakkan orang lain ya, karena tadi dari proses ini sudah dijalani kemarin pembebasan itu sudah mulai menggerakkan orang lain luar biasa. Kemudian pada kompetensi mana saja Bapak itu sudah menunjukkan tingkat yang diharapkan ya atau poin tertinggi terutama dari asesmen mandiri Bapak. Jadi kompetensi yang punya poin paling banyak di antara 4 poin itu adalah poin pengembangan diri dan orang lain. Karena mereka melihat saya ini tekun sekali belajar, baik itu IT, pengembangan yang lain dan sebagainya. Begitu pula ketika saya mengikuti pelatihan atau kegiatan baik daring maupun luring, itu saya juga sering berbagi kepada mereka. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan saya berbagi untuk mereka. Tujuannya adalah bukan saya aja yang berkembang, bukan berkembang diri saja, juga kita bisa mengembangkan dari orang lain. Minimal kita menyampaikan apa yang kita dapatkan. Jadi kompetensi yang poin tertinggi itu adalah yang poin tinggi ya, pengembangan diri dan orang lain. Karena Bapak itu selalu tekun ya, artinya melakukan pengembangan diri misalnya dengan banyak melakukan pelatihan-pelatihan secara daring maupun luring. Bapak itu selalu berbagi. Karena saya baca garis bawahi bahwa prinsipnya Bapak itu harus berbagi ya, walaupun sedikit ya, karena itu untuk mengembangkan bukan diri saja sendiri yang berkembang, tapi bagaimana mengembangkan orang lain. Karena itu sekolah tidak akan bisa berubah hanya dengan satu orang ya, tentu saja. Oke, kemudian pada kompetensi mana itu Bapak menunjukkan poin rendah? Bapak ini. Di antara 4 kompetensi itu yang paling rendah itu adalah kompetensi manajemen sekolah gitu. Jadi manajemen sekolah ini yang mereka lihat saya masih agak kurang ya. Karena saya pribadi sendiri seperti tadi saya agak ragu untuk langsung masuk ke manajemen sekolah, karena kita kan punya tupoksi masing-masing gitu. Ketika kita terlalu mencampuri tentang manajemen sekolah ini, saya takutnya ini bisa juga membuat teman-teman yang lain yang tupoksinya itu menjadi tumpang tindih. Jadi menurut Bapak, jadi yang paling rendah itu adalah manajemen sekolah yang tadi sejalan dengan kebiasaan ini tadi, bahwa karena memang sesuai Bapak berpatokan pada sesuai dengan tupoksi masing-masing ya. Jadi selama tidak enak juga mengintervensi ya, takutnya nanti ada tumpang tindih ya sesuai dengan tupoksi tadi. Kemudian sebagai tidak lanjut, perilaku apa yang akan Bapak terus lakukan ke depannya? Perilaku yang ingin terus Bapak lakukan?
Jadi perilaku yang yang akan terus saya lakukan adalah bagaimana saya memberikan contoh yang baik bagi teman-teman dan murid terkait dengan pengembangan diri, belajar dan terus belajar, bahwa walaupun kita sebagai guru, kita juga dituntut untuk terus mengembangkan apa yang kita dapat, ilmu-ilmu yang kita dapat, dan perilaku-perilaku seperti ini yang akan terus saya tingkatkan ke depannya gitu. Oke, jadi bisa digarisbawahi bahwa perilaku yang ingin terus Bapak lakukan ke depannya adalah menjadi contoh ya tadi, contoh teladan ya dalam hal tadi berbagi. Kemudian selanjutnya Pak, perilaku apa yang akan Bapak berhenti lakukan? Iya, perilaku yang saya akan berhenti lakukan adalah bagaimana saya menangani siswa yang kena masalah atau kena kasus. Saya tidak akan memposisikan diri sebagai penghukum, tidak akan memposisikan diri sebagai pembuat anak-anak merasa bersalah gitu kan, tapi saya akan merubah diri untuk memposisikan diri sebagai manajer gitu. Luar biasa ya Pak, berarti ini penerapan huruf A-4 Dari positif T4. ya, di mana Bapak tidak akan lagi memposisikan diri sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah ya ketika anak-anak mungkin melakukan kesalahan ya atau ada kasus ya. Luar biasa Pak. Kemudian perilaku apa yang akan mulai Bapak lakukan, mungkin belum dilakukan tapi mulai dilakukan? Ya, perilaku yang bagaimana memanajemen waktu gitu, disiplin waktu, karena ini penting juga kan, karena saya sebagai guru, sebagai contoh, ingkang suatu sung tulodo, sebagai beri contoh di depan, tentu ini sangat berpengaruh sekali ketika saya tidak tepat waktu, misalnya datang ke sekolah, itu saya takutnya nanti berdampak juga kepada murid-murid yang melakukan hal sama gitu. Jadi oleh karena itu saya berusaha mulai dari hari ini dan seterusnya itu untuk konsisten datang tepat waktu, apapun alasannya, walaupun jarak yang ditempuh itu 55 km dari rumah dan perjalanannya membutuhkan waktu 1 jam lebih. Oleh karena itu saya akan tetap semangat untuk mencoba, untuk berusaha untuk datang tepat waktu, dan ini mungkin perilaku yang penting untuk saya akan lakukan gitu. Sepakat. Jadi luar biasa Pak ya, jadi yang akan Bapak mulai lakukan nanti adalah disiplin waktu ya. Walaupun jauh perjalanan dari rumah sekitar 55 km dan 1 jam lebih, itu Bapak akan terus berusaha itu karena Bapak menganggap dirinya sebagai teladan. Nanti anak-anak takutnya anak-anak akan ikut juga terlambat sesuai dengan seperti bapak guru ya. Tapi di sini udah ada inisiatif dan luar biasa, semoga Bapak itu bisa terus melakukan ini ya, konsisten ke depannya. Amin. Kemudian apa dukungan yang Bapak butuhkan ini selama untuk mewujudkan rencana tidak lanjut ini? Tentu dukungan yang paling mendasar adalah dukungan semangat, dukungan motivasi, baik dari kepala sekolah, rekan guru, maupun masyarakat, dan mungkin juga dari anak-anak gitu. Jadi motivasi dasar inilah yang nanti bisa membuat kita lebih bersemangat untuk melakukan tindak lanjut dari apa yang sudah kita rencanakan gitu. Selanjutnya tentu bagaimana pengertian teman-teman juga, karena kalau masalah disiplin waktu ini kan kadang kita di jalan tidak tahu gitu Bu ya, hujan dan sebagainya, macet dan sebagainya gitu. Mungkin dari sisi pemahaman atau dari sisi pengertian dari warga sekolah itu mungkin sangat kita butuhkan dukungannya. Luar biasa Pak ya, jadi Bapak untuk rencana tidak lanjut ini Bapak tentu tetap membutuhkan dukungannya, dukungan semangat, motivasi maupun support dari warga sekolah ya, terutama dari rekan guru juga ya, dari anak-anak terutama ya. Kemudian yang tadi kalah pentingnya tadi Bapak menyebutkan juga bahwa Bapak itu membutuhkan pengertian juga ya dari warga sekolah karena perjalanan jauh, jadi terlambat mungkin ada masalah misalnya dengan motor ataupun dari perjalanan macet dan lain sebagainya.
Oke, semoga terwujud. Nah ini sekarang kita sudah di akhir pendampingan Bapak. Oke, sekarang kita refleksikan pendampingan kita kali ini ya Pak ya. Oke, jadi kita direfleksi proses pendampingan nih. Apa nih pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan dari proses pendampingan kita kali ini? Jadi pembelajaran atau ide baru yang saya dapatkan pada pendampingan individu yang kedua ini sungguh luar biasa sekali ya. Saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari PP dan juga teman-teman yang lain tentang bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu hal, bagaimana kita menggambarkan sesuatu yang ingin kita harapkan kepada peserta atau teman-teman yang lain gitu. Itu luar biasa sekali bagaimana tadi Ibu PP menyampaikan, menguatkan visi sekolah dan merefleksikan sebagian, menguatkan dari apa yang telah kami diskusikan. Itu sesuatu pembelajaran yang luar biasa. Karena kadang saya ini ketika menyimak, mendengarkan orang lain memberikan arahan, masukan, tausiah dan sebagainya, saya tidak fokus pada materi ini saja. Saya tidak hanya fokus pada materi atau isi apa yang disampaikan saja, akan tetapi bagaimana mereka itu menyampaikan, retorikanya bagaimana. Dan ini hal yang sangat yang sering saya amati, bagaimana orang-orang yang hebat itu menyampaikan suatu gagasan atau ide yang bisa nanti saya ikuti gaya penyampaian retorika yang digunakan gitu. Oke, wow, luar biasa. Semoga saya bisa menjadi contoh yang baik karena saya juga masih belajar. Jadi ini adalah proses yang tadi kita pendampingan ini juga dari proses pembelajaran, tapi yang tadi Bapak simpulkan tentang proses pendampingan itu terutama tadi pada saat diskusi visi, bagaimana Bapak belajar ya dari teman-teman ya, dari tadi bagaimana teman-teman juga menyampaikan pendapat dan bagaimana orang-orang di sini menyampaikan materi. Jadi itu proses belajar ya. Jadi tidak hanya proses belajar memimpin rapat, tapi belajar juga bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik. Tadi Bapak bilang bahwa tidak hanya pada materi saja fokusnya, tapi bagaimana cara orang itu menyampaikannya. Ini ya luar biasa. Ini pembelajaran bagi kita semua dan bagi saya juga masih proses belajar Bapak ya. Kemudian kalau ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Kemudian kita lihat apa yang sudah baik ya dari proses pendampingan kita kali ini dan apa yang perlu ditingkatkan. Yang sudah baik bagaimana Ibu PP yang sebagai pendamping pengajar praktek itu seringkali memberikan solusi dari masalah atau menguatkan dari apa yang kita pahami atau pelajari selama ini gitu. Ini hal yang sangat baik yang menurut saya. Jadi Ibu PP itu sangat responsif gitu ketika menyampaikan solusi, saran, masukan dan sebagainya dari pembelajaran baik itu secara pikon, daring maupun secara langsung baik di pendampingan maupun di lokal karya. Mungkin itu saja Bu. Yang perlu ditingkatkan Bapak ke depannya apa? Yang perlu ditingkatkan mungkin saya pribadi meminta Bu untuk lebih temponya lebih lambat sedikit ketika menyampaikan gitu. Temponya lebih lambat dalam hal tadi ya. Anggi. Ini adalah masukan berharga buat saya ya. Yang sudah baik dari pendampingan kali ini menurut Bapak adalah karena sudah menguatkan, kemudian responsif juga. Kemudian tapi yang perlu diperbaiki ke depannya adalah mungkin temponya lebih lambat lagi ya. Ya, ini menjadi pembelajaran, mudah-mudahan saya bisa melakukannya ke depannya. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi kalau dari segi pendampingan yang ini maksudnya dari segi tadi kita diskusi, coaching ya selain dari diskusi rapat, apakah ini udah temponya sesuai karena ini udah 1 jam lebih loh Pak. Sesuai Bu, Sesuai berarti tadi pada saat diskusi. Diskusi maksud saya. Oke. Ya, mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi ya Pak untuk Amin. memperbaiki diri lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini adalah akhir sesi diskusi kita Bapak. Kalau ada yang perlu disampaikan lagi, ada nggak? Ada Bu. Jadi sebagai penutup pendampingan individu yang kedua ini, saya ingin menyampaikan yang pertama tentu ucapan terima kasih kepada Ibu pendamping, Ibu pula Pak fasilitator yang
senantiasa seringkali mengingatkan kita untuk mengumpulkan tugas, untuk menyelesaikan ini dan itu yang luar biasa sekali. Bahkan kami sendiri jarang juga menanggapi di WA gitu. Ya. Jadi begitu luar biasa. Mungkin ini bisa juga kita contoh, kita menyampaikan sesuatu di anak-anak murid kita di kelas. Jadi harapan saya ke depan semoga PGP di modul-modul selanjutnya itu dapat saya lebih baik lagi gitu. Dan saya sangat suka Bu ketika mengkoordinir teman-teman ini, mengumpulkan teman-teman ini menjadi pembicara dan sebagainya, itu yang sangat saya sukai. Bahkan mudah-mudahan saya tidak tahu juga ke depan modul-modulnya seperti apa, tapi mudah-mudahan modul-modulnya lebih menguatkan kembali kolaborasi kami di sekolah ini. Berarti ini sekaligus Bapak senang ya dengan tantangan ini untuk memimpin diskusi Tantangan. luar biasa itu pengembangan diri Bapak ya. Oke, baiklah, kita tutup acara kita ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya juga berterima kasih Pak ya karena Sama-sama. hadir di sini. Dan Bapak itu sudah mempersiapkan sesuatu dengan sangat baik dari segi PowerPoint maupun teman-temannya juga. Terima kasih. Akhir kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu, mohon maaf. Ya.